Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kita akan mengcover game antara Wesley So versus Vladislav Artemiev yang semalam bertemu di babak ke-11 di turnamen online Chess Champion Tour AIM Chess US Rapid. Kedua pemain ini kawan lolos ke babak berikutnya, babak knockout atau quarter final. Artemiev berada di posisi pertama di klasemen akhir babak penyisihan, sedangkan Wesley So berada di posisi kelima. Rekor pertemuan kedua pemain ini kawan dalam permainan klasik hanya terjadi satu kali. Mereka bermain remis, sedangkan dalam permainan rapid mereka bertemu sebanyak 13 kali dengan keunggulan Wesley So 4 kali menang, 2 kali kalah dan sisanya 7 kali remis. Dan di sini Wesley So pada babak ke-11 pegang putih bermain dengan pion E4 dan kita temui permainan Ruy Lopez di atas papan. Pion A6 Morphy Defense, gajah mundur ke A4, pion D6 ini adalah variasi Stanit Modern Defense. Pertahanan yang digunakan oleh Artemiev saat mengalahkan Awonder Liang kemarin lusa. Wesley So selanjutnya melakukan rokade di langkah kelima. Gajah hitam ke D7 menutup pimpinan, dan pada posisi ini kawan saat itu Awonder Liang bermain dengan pion C4, tapi Wesley So tidak bermain dengan pion C4 ini, bermain dengan pion C3, persiapan pion D4 dan dibalas dengan pion G6. Pion D4, gajah G7, beteng bergeser ke E1, langkah-langkahnya masih cukup standar dan sering kita temui dalam permainan Ruy Lopez Stanit Defense kawan. Kuda hitam F6, gajah pukul kuda C6, dipukul balik oleh gajah hitam. Sekarang pion D pukul pion E5, tidak dipukul balik oleh pion D. Vladislav Artemiev memilih pukul pion yang ada di peta E4 dengan kuda. Apabila pada posisi ini kawan, hitam memilih langkah pion D pukul pion E5 ini, kemungkinan putih atau Wesley So menukarkan menterinya. Dan selanjutnya kuda putih akan pukul pion di E5. Dan putih unggul satu pion dengan variasi ini. Tapi bila hitam pada posisi ini kawan mencoba memukul pion putih menggunakan gajah, selanjutnya pion F3, dan di langkah berikutnya kuda bersiap memberikan discover check dan bisa mendapatkan beteng yang ada di peta H8, dan putih akan menang kualitas perwira. Dan saya rasa dengan variasi ini putih selanjutnya akan lebih mudah untuk memenangkan permainan. Pada posisi seperti ini tadi, saat ada tantangan pion putih di petak pusat, Vladislav Artemiev memilih pukul pion E4 menggunakan kuda. Wesley So melanjutkan pion E pukul pion D6, tidak dipukul balik oleh menteri hitam ataupun pion C. Vladislav Artemiev memilih mengamankan rajanya untuk rokade pendek. Wesley So melanjutkan pion D pukul pion C7, dipukul balik oleh menteri hitam. Wesley So mengembangkan gajah ke E3 untuk menghadang pergerakan menteri hitam yang mungkin ingin menempati peta B6 ini. Dan Artemiev melanjutkan menggeser beteng F ke E8, kuda B ke D2, beteng A ke D8, kuda putih lompat ke D4 mengincar gajah petak terang hitam, gajah menghindar ke D5, dan selanjutnya kuda pukul kuda oleh Wesley So. Dipukul balik menggunakan beteng, menteri putih bergerak ke D2, memberikan dukungan bagi gajahnya untuk beradu dengan gajah hitam nanti di peta H6. Dan dijawab oleh Artemiev menggeser betengnya ke G4 untuk mengincar pion G2. Diantisipasi dengan mendorong pionnya maju satu petak ke G3, beteng kembali ke E4, gajah putih ke H6 ingin beradu dengan gajah hitam. Di sini Vladislav Artemiev menolak pertukaran gajah petak gelap kawan. Dia lebih memilih pukul kuda di D4, menukarkan gajahnya dengan kuda putih. Harapannya mungkin seperti ini kawan, setelah dipukul balik oleh putih, selanjutnya permainan di atas papan akan mempunyai gajah yang berbeda warna peta. Dan kemungkinan target Vladislav Artemiev di game ini adalah menahan remis permainan Wesley So. Vladislav Artemiev menggeser beteng D ke E8, menumpuk betengnya memberikan dukungan bagi beteng E4, beteng pukul beteng lanjut Wesley, dipukul balik oleh beteng hitam, dan kedua pemain mempunyai masalah back rank kawan di posisi seperti ini.
Gajah putih mengontrol diagonal ini untuk memberikan dukungan bagi perwira yang lain untuk memberikan ancaman skakmat nanti. Begitu juga dengan hitam kawan, gajahnya mengontrol diagonal petak terang ini juga mempersiapkan kedua perwiranya untuk melakukan ancaman skakmat nanti di baris belakang masing-masing. Permainan berlanjut, di sini Wesleso terlebih dahulu mengancam Menteri Hitam dengan beteng di petak C1. Di langkah berikutnya persiapan untuk memberikan ancaman skakmat di petak C8. Diantisipasi oleh Artimiev menggeser menterinya ke petak D8. Pada posisi ini kawan, ada langkah yang cukup menarik atau variasi yang menarik yang bisa dilanjutkan oleh putih pada posisi ini untuk memberikan tekanan lebih bagi hitam. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik, langkah yang cukup menarik dari putih di langkah berikutnya. Cukup mudah kawan, langkah-langkahnya tidak perlu berpikir cukup lama. Dan apakah kalian menemukan langkah menteri ke petak A5 ini? Berarti elo rating kalian sekitar di atas 2000 kawan. Inilah langkah Wesleso menawarkan menterinya secara gratis. Tentu saja ancamannya adalah ancaman skakmat jika menteri hitam pukul menteri putih ini kawan. Posisi menteri putih ini juga memberikan pressure bagi gajah di petak D5 ini. Dan apabila pada posisi ini kawan, hitam mencoba menutupnya dengan pion B6 ini, selanjutnya menteri putih akan pukul gajah di petak D5. Jika menteri hitam pukul menteri putih, ancamannya adalah ancaman skakmat dari beteng putih nanti. Pada posisi ini, Artimiev menggeser betengnya ke petak E8 untuk memberikan backup bagi menterinya. Dan tentu saja bila menteri putih pukul gajah di petak D5 ini kawan, nanti bisa dipukul oleh menteri hitam dan pertahanan hitam di baris ke-8 ini masih cukup aman karena ada betengnya yang menjaga. Di posisi ini Wesleso melanjutkan dengan langkah menteri pukul menteri, dipukul balik oleh beteng. Beteng putih bergerak ke C7 menempati baris kedua pertahanan hitam, direspon oleh gajah mundur ke C6 untuk membatasi ruang gerak beteng putih ini agar beteng tidak bisa kembali mundur ke area pertahanannya. Wesleso melanjutkan dengan pion G4 dibalas dengan pion F5 menantang pion putih, juga bermaksud memberikan ruang pergerakan bagi raja ke petak F7 jika ada skak di baris belakang pertahanannya, jadi raja bisa melarikan diri nanti. Di sini Wesleso menerima tantangan pion G pukul pion F5, tidak dipukul balik oleh pion G kawan. Vladislav Artimiev memilih memukul pion D4 agar betengnya segera aktif untuk mengobrak-abrik pertahanan raja putih. Pion H3 lanjut Wesleso membuka ruang bagi pergerakan raja. Beteng mundur ke D7 tidak melakukan skak tadi kawan di petak D1 karena percuma raja bisa melarikan diri. Dan apabila pada posisi ini beteng putih pukul beteng hitam ini, selanjutnya dipukul balik gajah hitam. Dan dengan variasi ini kawan, memang terlihat putih akan unggul satu pion. Tapi dengan keunggulan satu pion kawan, masih belum cukup untuk bisa memetik kemenangan dengan mudah. Karena di atas papan kawan masih tersisa gajah yang berlawanan warna dan kemungkinan permainan bisa menjadi remis. Tapi jika hitam salah melangkah juga akan memberikan kesempatan atau peluang bagi putih untuk memetik kemenangan dengan selisih satu pion seperti ini kawan. Tapi di sini tadi kita lihat bahwa Wesleso menolak tantangan beteng hitam ini. Bermain dengan beteng ke C8 skak, raja lari ke F7, beteng ke F8 skak, raja menghindar ke E7, dan pion F pukul pion G6. Ini adalah sebuah langkah blunder kawan. Langkah terbaik adalah mendorong pionnya maju ke F6 yang akan membuat posisi akan tetap seimbang di atas papan. Dan bila di langkah berikutnya hitam melakukan kesalahan, pion ini punya kesempatan untuk segera promosi 2 langkah lagi. Tapi sayangnya pada posisi seperti ini tadi kawan, Wesleso memutuskan pion F pukul pion G6. Ini dimanfaatkan oleh beteng hitam bergerak ke D1 skak. Raja hanya bisa menghindar ke H2, selanjutnya beteng ke H1 skak. Raja hanya bisa menghindar ke petak G3 dan beteng bergerak ke G1 skak. Raja bergeser ke H4, sekarang beteng pukul pion G6. Kedua perwira putih ini dalam ancaman hitam. Salah satu perwira akan tewas di langkah berikutnya.
Dan Wesleso pun mengangkat rajanya ke H5. Beteng pukul gajah skak dipukul balik oleh Raja Putih. Raja Hitam mendapatkan beteng di F8. Vladislav Artemiev unggul 1 gajah. Tapi sementara dia kalah 2 pion pada posisi ini kawan. Permainan berlanjut, Vladislav Artemiev menggeser rajanya ke F7. Pion H4 lanjut Wesleso dan gajah bergerak ke F3. Di langkah ke-38 ini kawan, Wesleso menyerah. Langkah gajah ke peta F3 ini bertujuan untuk menghadang pergerakan pion. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan raja bergerak ke H6 untuk memberikan dukungan bagi pionnya, selanjutnya Raja Hitam akan bergerak ke F6. Mungkin putih bila nekat memainkan pion H5, selanjutnya hitam akan memainkan gajahnya ke E4 untuk membatasi ruang gerak Raja Putih ini, dan Raja Putih pun akan lumpuh, tidak bisa melakukan aktivitas. Dan selanjutnya dia hanya bisa bermain dengan para pion-pionnya. Pion A3 mungkin, gajah mundur ke C2, pion B4 dibatasi oleh pion B5 pergerakan pion A, dan selanjutnya mungkin pion F3, gajah ke D3, pion F4 menghabiskan waktu saja kawan. Langkah-langkah ini gajah ke E4, pion F5, gajah pukul pion, pion A4, pion pukul pion, pion B5 tidak usah dipukul kawan, pion cukup maju ke A3, pion B6, pion A2, pion B7, pion promosi menteri, dan menteri ke C1 skak. Hanya bisa ditutup oleh menteri putih dan skak mat. Sebetulnya permainan masih cukup seimbang tadi kawan. Pada langkah ke-31, Wesleso membuat langkah blunder. Dia tidak mendorong pion maju ke F6, memilih pion F pukul pion G6. Dan dimanfaatkan oleh Vladislav Artemiev. Dengan variasi ini, Artemiev mendapatkan salah satu perwira putih ini. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan dan memberikan referensi dalam permainan Ruy Lopez. Sukses selalu dalam permainan caturnya kawan, dan sukses selalu dengan semua kegiatannya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.